Sesungguhnya hakikat kemerdekaan bukanlah sekedar merdeka dari penjajahan fisik, tetapi merdeka yang hakiki adalah merdeka dari penjajahan akidah, merdeka dari penjajahan akhlak, merdeka dari penjajahan dalam penghambaan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, agama Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita merdeka yang hakiki apabila kita tunduk kepada Allah, apabila kita beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kita tidak mengikuti bisikan-bisikan setan, kita tidak tunduk kepada hawa nafsu kita tidak taklid kepada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid, yaitu bukan sekedar menyembah Allah, tapi kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kita beribadah hanya kepadanya dan kita tunduk terhadap semua ketetapannya. Karena itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah cinta kepada Allah, pengagungan kepadanya, dan ketundukan terhadap semua ketetapannya, baik itu ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Dan hamba ketika dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia bukan orang yang merdeka, dia adalah orang yang terjajah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia telah menjadi budak setan, karena dia telah menghamba kepada hawa nafsunya, karena dia menjadi orang yang dikendalikan oleh orang lain atau oleh orang banyak. Kenapa? Karena dia takut. Ketika dia menjalankan syariat Allah, dia takut dengan celaan orang. Pada hakikatnya dia menghamba kepada manusia karena dirinya dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna wasfal insan bil ubudiyati lillahi yu'addu kamalan. Bahwasannya sifat manusia yang beribadah hanya kepada Allah adalah sebuah kesempurnaan, karena itu adalah kemerdekaan. Li'annal ubudiyata lillah hiya haqiqatul hurriyah. Karena menghamba hanya kepada Allah itulah hakikat kemerdekaan. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Maka siapa yang tidak beribadah hanya kepada Allah, dia adalah hamba selainnya. Sebagaimana juga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, harabu minar rikil ladzi khuliqu lahu wabulu birrikin nafsi wasyaitan. Mereka mencoba untuk lari dari penghambaan yang menjadi tujuan mereka diciptakan, maka mereka ditimpa dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan kepada setan. Jadi jemaah sekalian, tatkala hamba tidak menyembah Allah atau menduakan Allah, menuhankan selain Allah, dia adalah budak setan. Dia adalah hamba hawa nafsunya. Dia dikendalikan oleh makhluk. Dia tidak merdeka. Begitu pula jemaah sekalian, hamba yang bergelimang perbuatan maksiat, hamba yang bergelimang perbuatan dosa, maka dia adalah budak setan, budak hawa nafsu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, annal asi daiman fi asri syaitani wa sijni syahawatih wa quyudi hawahu fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Sesungguhnya orang yang bermaksiat itu berada dalam tawanan setannya
dipenjara syahwatnya, dan dibelenggu oleh hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang tertawan, terpenjara, lagi terbelenggu. Inilah jemaah sekalian, hakikat orang yang bermaksiat. Dia bukan orang yang merdeka. Dia sedang berada dalam tawanan setan, dipenjara oleh hawa nafsu, dan dibelenggu syahwatnya. Maka hakikat kemerdekaan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini fitrah manusia. Manusia ketika diciptakan dalam keadaan merdeka, tidak menghamba kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Perhatikanlah hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia muslim, menjadi hamba Allah, tidak. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, bukan menjadikan dia muslim. Karena ketika dia lahir, dia sudah muslim. Dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi ini fitrah manusia. Tatkala manusia keluar dari agama ini atau menyelisihi agama ini, sesungguhnya dia telah keluar dari fitrahnya. Dia telah keluar dari aslinya sebagai manusia, dan dia telah keluar dari kemuliaan. Dia bukan lagi orang yang mulia, bahkan dia orang yang paling hina. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan semua orang yang menuhankan selain Allah, yang menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Bagaimana bisa dikatakan merdeka, padahal mereka disifatkan oleh Al-Quran sebagai seburuk-buruk makhluk? Karena mereka hakikatnya adalah orang-orang yang terjajah secara hakiki, terjajah akidahnya. Dia tidak mengikuti akidah yang benar, tidak beriman dengan benar. Terjajah akhlaknya, dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjajah ibadahnya, dia tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita mengikuti ajaran Allah, maka kita akan terbebaskan dari semua bentuk penghambaan. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, al-hurriyatus sahihatu hiya ittiba'ul kitab was sunnah. Kemerdekaan yang benar adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah kita terbebas dari penghambaan kepada akal kita semata. Betapa banyak manusia yang dihamba oleh akalnya. Dia mengira dia serba tahu, sehingga dia berani dengan akalnya melawan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita terbebas dari pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang menyimpang, dari golongan-golongan yang sesat. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, niscaya kita pasti tersesat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktu fiikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, jika kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Itu bermakna sebaliknya, jika kita meninggalkan keduanya atau salah satunya saja, maka kita akan tersesat. Termasuk jamaah sekalian orang yang tersesat
dia mengikuti akalnya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti adat kebiasaannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia tafsirkan Al-Quran semaunya, dia pahami Al-Quran semaunya. Ini juga bukan orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara hakiki. Kalau begitu bagaimana? Harus mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan inilah yang disebut akidah dan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang mengikuti akidah dan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Itulah jamaah sekalian, kemerdekaan yang hakiki. Wabillahi taufik.